Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, hari ini saya dipercayakan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik yang saya angkat, hati yang baru dan roh yang baru. Nah, Bapak Ibu, ya, oke. Ya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa topik ini atau hati yang baru dan roh yang baru ini adalah suatu nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yehezkel bagi kaum Yehuda. Jadi sebelum firman ini turun kepada Yehezkel yang disampaikan kepada kaum Yehuda atau bangsa Israel, suku Yehuda waktu itu. Karena sebelumnya 10 suku itu sudah diangkut ke pembuangan, ke Asyur, di sebelum tahun 700 sebelum Masehi. Oleh karena itu Bapak Ibu, dan tinggal kaum Yehuda dan sebagian kaum Benjamin. Nah mereka ini saudara, kita tahu bahwa ini agak susah ya. Ya. Latar belakang nubuatan ini turun, saudara. Karena di tahun-tahun terakhir sebelum keruntuhan kerajaan Yehuda ini, pada tahun 600, dalam kepemimpinan Raja Sedekia, lewat perantara Nabi Yehezkel, firman Tuhan ini disampaikan kepada kaum Yehuda karena kehidupan mereka yang tidak pernah menghargai dan mengasihi Allah. Semua raja-rajanya berpaling dari Tuhan, kecuali Raja Yosia. Kalau kita baca ya, ada 7 atau 6 raja. Raja Yosia ini, hanya dialah yang berpaling kepada Tuhan, yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga lewat Raja Yosia, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi lepas daripada itu, semua raja-raja itu tidak mengenal Tuhan. Mereka membawa bangsa Israel kepada pengenalan akan Allah yang agak sulit ya majunya ya. Oke. Ya. Next aja, karena bantu sih, karena ini agak lama nih kalau naiknya. Ya, yang pertama kondisi bangsa Yehuda itu sendiri, mereka tidak peduli dengan Tuhan, mereka mengeraskan hati, mereka menyembah dewa-dewi dan menyerahkan anak-anak mereka kepada Molok. Ya, jadi ini adalah latar belakang atau kondisi bangsa Yehuda pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, next aja. Saya nggak pakai ini lagi, next aja, biar jangan lama. Ya, ya. Di Yeremia pasal 32 ayat 35, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kekejian ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa inilah yang melatar belakangi firman Tuhan ini diturunkan kepada Nabi Yehezkel. Kita tahu bahwa Yeremia sendiri pun ketika dia menyampaikan berita bahwa Raja Babel akan datang dan menaklukkan Sedekia, dia nggak terima. Bahkan dia memenjarakan, dia mengikat Raja ini, Nabi Yeremia, di perataran, di istananya. Bahkan dia memenjarakan dan mengurung ya, Nabi Yeremia itu sendiri. Jadi benar-benar mereka menolak perkataan Tuhan. Padahal waktu Sedekia minta pendapat dari Yeremia, Yeremia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa nanti Raja Babel akan datang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Tapi dia nggak terima. Dia malah memenjarakan Nabi Yeremia. Dan ini yang membuat Tuhan sangat sedih, dan Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena
kelakuan mereka yang tidak mengindahkan Tuhan. Ya, next saja. Sehingga turunlah firman ini kepada mereka, kita baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Jadi walaupun Tuhan melihat mereka sudah tidak setia, tidak taat, mereka berpaling dari Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, membuat hati Tuhan sangat sedih, namun Tuhan tidak pernah menolak mereka. Ini kita harus catat. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih sejak awal. Tuhan sudah tetapkan sejak awal sebagai bangsa pilihan yang nantinya lewat bangsa ini akan melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Tuhan sangat sedih, namun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan memperbaharui mereka. Ini adalah gambaran bagi kita anak-anak Tuhan, ya. Saudara, sekali kita menjadi anak Tuhan, walaupun kita membuat hati Tuhan pedih, itu yang bukan Tuhan inginkan, kata firman Tuhan tadi. Tuhan tidak pernah menginginkan kita menyakiti hati Tuhan. Tapi sekalipun kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Tuhan akan terus mendampingi kita, bahkan akan memulihkan kita. Dikatakan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Bahkan dikatakan lagi bahwa Tuhan akan memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Ini berbicara tentang janji Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Ya. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Yang pertama, hati yang sulit menerima firman Tuhan. Kita tahu ketika mereka mengeraskan hati, mereka menolak semua kebenaran firman Tuhan. Next saja. Hati yang sulit menerima segala nasihat dan teguran. Nabi pun ditangkap, bahkan nabi-nabi mereka juga ada yang dibunuh, saudara. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Sehingga mereka dikatakan suatu bangsa yang tegar tengkuk. Dan pada zaman Yesus, di mana para imam dan orang Farisi sangat sulit untuk menerima firman Tuhan. Sulit menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi gambaran mereka ini, saudara, bahwa mereka benar-benar melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sampai Yesus pun yang dijanjikan, mereka menolaknya. Mereka sulit untuk menerimanya. Bahkan yang menolak ini, saudara, bukan rakyat biasa, tapi orang-orang Farisi, saudara, dan ahli-ahli Taurat, para imam, yang adalah pemimpin, adalah tokoh agama, tokoh yang menganggap mereka supranatural, yang membawa mereka mengenal Tuhan, tetapi toh mereka inilah yang pertama menolak Yesus. Dan inilah gambaran bahwa mereka memiliki hati yang sangat keras, sulit untuk diubahkan. Ya, next saja. Nah, kita lihat gambaran hati yang keras atau hati yang gelap ini, saudara, hati yang lama. Hati yang gelap, kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saudara, walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi mereka sulit untuk menerima, apalagi mengucap syukur kepadanya. Sebab apa? Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Efesus pasal 4 ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Yang berikutnya, gambaran hati yang lama atau hati yang gelap, ya saudara, adalah di Yeskel pasal 11, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewi,
yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji. Markus pasal 7 ayat 21 dan 23, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi gambaran hati yang lama atau hati yang gelap ini, saudara, sebelum mereka memiliki hati yang baru, adalah memang benar-benar, saudara, mereka sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, saudara, anak-anak mereka dipersembahkan untuk dewa, dibakar, saudara. Kalau zaman ini memang tidak ada lagi, puji Tuhan, karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Namun pada zaman itu, saudara, walaupun mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, tapi bagaimana mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Hari ini mungkin kita tidak lagi melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Tapi terkadang, saudara, kita melupakan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita tidak memiliki pandangan atau kebenaran atau pengenalan akan Tuhan yang baik. Ya. Di Markus 7 ayat 21-23 itu, sebab hati mereka itu timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Ya. Ini gambaran kita hari ini, saudara, bukan saja gambaran orang Israel, tapi gambaran kita. Yang kita mengaku kita lahir sebagai Kristen, tetapi sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Jadi diperingatkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, ya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Jadi hal-hal itu menggambarkan bahwa hati kita belum diubahkan, saudara. Oleh karena itu, kita selalu percaya bahwa kita bukan terlahir Kristen suatu jaminan untuk kita masuk surga. Tetapi jaminan kita adalah bagaimana kita percaya kepada Kristus yang kita sering sebut dengan kita lahir baru. Ya, tadi tanpa kelahiran kembali atau lahir baru, kita tidak mungkin melihat kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa gambaran hati yang baru yang Tuhan berikan bukan hati yang lama. Yeskel pasal 11 ayat 19 dikatakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Jadi bukan hati yang lama lagi, tapi hati yang lama, hati yang sudah mati, Tuhan tukarkan dengan hati yang baru. Jadi hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan hati yang lain. Saya coba lihat di kisah Kejadian pasal 2, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Waktu Tuhan menghembuskan nafas di situ, kalau saya lihat terjemahan bahasa Ibraninya adalah zama. Ya. Jadi bahasa Ibraninya sama, berbeda dengan hati yang baru yang ada pada Yeskel, ya. Yang Yeskel pasal 36 dan Yeskel pasal 11 ini. Hati yang baru ini memiliki pola kata atau kata bahasa Ibraninya itu adalah ruah. Jadi sama berbeda dengan ruah walaupun mirip-mirip pengertiannya. Nafas atau angin atau roh juga. Cuman kalau zama itu, saudara, dia lebih kepada nafas. Tetapi kalau ruah, dia berbicara tentang roh yang dari Tuhan juga. Jadi ruah ini sama dengan Roh Kudus, saudara. Jadi roh yang diberikan atau nafas baru yang diberikan kepada kita atau roh baru yang diberikan kepada kita itu benar-benar memang baru, saudara. Tidak sama artinya dengan zama yang sudah mati. Tapi roh yang baru, bukan saja nafas dari Tuhan itu sendiri, tapi bagian daripada rohnya Allah itu diberikan kepada kita. Bahkan tidak sampai di situ. Jadi ketika kita diberikan roh yang baru, Tuhan juga menjanjikan bahwa dia akan memberikan lagi rohnya tinggal bersama-sama dengan kita. Itu yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sebelum dia berangkat, dia katakan bahwa
Aku akan pergi, tapi aku akan meninggalkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi betapa luar biasanya saudara, ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan pribadi kita. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saudara saya baca ini, saya renungkan ya, sehingga kita tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Yang berikutnya, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku. Dan dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Nah, pengertian roh yang baru ini saya lihat di Yehezkiel. Tadi kita lihat di Yehezkiel pasal 36. Kita maju sedikit di Yehezkiel pasal 37. Bahwa ayat yang ke-9 dan 10. Maka firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi suatu gambaran, suatu penglihatan kepada Yehezkiel. Saudara, bahwa bagaimana itu ketika Yehezkiel melihat banyak sekali tulang belulang di lembah itu, saudara, kalau kita baca, bahwa mereka itu tulang belulang. Hanya berserakan di lembah itu yang cukup banyak. Mereka adalah tulang-tulang yang kering. Tapi nubuatan Tuhan kepada Yehezkiel, berserulah meminta nafas hidup itu. Jadi saudara, roh yang baru di sini itu diberikan. Jadi ketika Yehezkiel bernubuat dengan nubuatan yang sama, dikatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ini adalah gambaran orang-orang yang tadinya saudara tidak mengenal Tuhan, yang hatinya gelap, hatinya mati, secara roh mereka mati, iman mereka mati. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan juga mengasihi setiap orang sampai hari ini, saudara. Saudara, Anda dan saya percaya kita tidak termasuk di dalam orang-orang ini. Saya percaya yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Cuman saya mau menggambarkan bahwa bagaimana Yehezkiel melihat dalam penglihatan itu, lalu dia menubuatkan kepada tulang-tulang kering itu yang ada di dalam lembah itu, sehingga tulang itu memiliki perlahan-lahan, memiliki tulang, memiliki daging dan urat dan kulit, sehingga mereka menjadi manusia yang hidup kembali. Lalu ketika mereka sudah memiliki daging, urat, dan kulit, saudara, lalu Tuhan katakan, mintalah kepada nafas hidup itu, supaya nafas hidup itu datang dan menghidupi mereka. Dan saya melihat nafas hidup ini, saudara, roh yang baru ini adalah rohnya Tuhan. Padahal dikatakan nafas hidup. Kalau kita lihat dibandingkan dengan nafas hidup yang diberikan kepada Adam dan Hawa, itu beda arti, saudara. Atau beda bunyi, saudara. Beda pengertiannya juga. Tapi yang dimaksudkan dengan nafas hidup ini adalah sebagian daripada roh Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mati secara rohani. Dan hari ini saya percaya, di dalam roh kita semua menjadi orang-orang ciptaan baru. Kita sudah memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Kalau saudara, harusnya kalau kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, harusnya firman Tuhan kalau saya lihat, ya, di dalam Yehezkiel 36 ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Jadi saudara begini, apa yang Tuhan kerjakan, memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, sama sekali bukan karena kita. Jadi karena apa, saudara? Memang alasannya karena Tuhan pedih dengan kita. Tapi alasannya yang pertama sekali itu, karena Tuhan tidak mau namanya dinajiskan. Namanya dipermalukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Nah ini saudara, saya bisa gambarkan begini. Begitu banyak kita terlahir sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak pernah mencerminkan kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Sehingga kalau saya menggambarkan ayat ini bahwa
Terkadang kita lewat sikap hidup kita, perbuatan kita, kita mempermalukan nama Tuhan. Kita mempermalukan Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Sehingga saudara, Tuhan katakan bahwa bukan karena kamu. Alasan yang lebih utama adalah karena nama Tuhan dipermalukan oleh hidup kita. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menerima kehidupan yang baru, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada hari ini, tidak ada, harusnya itu ada kesombongan dalam hidup kita. Tidak ada kemegahan dalam hidup kita. Karena kita tidak perlu bermegah. Rasul Paulus katakan, yang lama itu kuanggap sampah. Maksudnya sesuatu yang sangat mempermalukan. Kalau kita dikatakan sesuatu yang sangat memuakkan. Jadi kalau kita masuk ke tahapan pengertian ini, kita harus merasa malu dan mual, saudara. Harusnya kita sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, harusnya kita ketika mengimani, kita hidup dalam iman kekristenan itu, hidup dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Dan ayat 31-nya dikatakan begini, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jadi Tuhan sebenarnya menyayangi mereka sehingga Tuhan memberikan kata-kata yang buat mereka sadar. Terkadang memang saudara kita harus sadar diri siapa kita sebenarnya sebelum kita mengenal Tuhan. Kita hanya orang-orang yang bisa mempermalukan Tuhan. Kita hanya orang-orang yang bisa menjadi batu sandungan. Sehingga orang ketika melihat kita, mereka tidak pernah melihat Kristus dalam hidup kita. Tapi saya percaya bahwa ketika kita sudah dipulihkan, kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Next saja. Adalah tanda bahwa seorang sudah mengalami kelahiran baru atau pembaharuan dan hidup di dalam pertobatan. Jadi saudara, karena kemampuan pembaharuan inilah saudara, kita bisa hidup sebagai orang-orang yang sudahlah baru, dan kita akan hidup sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri bahwa kita sudah meninggalkan hidup lama kita. Di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, next saja. Saudara, kita semua bisa mengubah fisik kita. Mungkin kalau kita ada uang yang kulitnya hitam seperti saya, kita bisa pakai obat-obat bantuan untuk memutihkan kulit kita. Ya. Kalau kita punya hidung agak kurang bagus, kita bisa bagusin. Kalau kita punya kerutan-kerutan, kita bisa operasi biar bisa kencang ya, biar awet muda. Semua kita bisa lakukan untuk tubuh ini. Misalnya kita ingin berotot, kita fitness supaya kita berotot dan kita terlihat sebagai laki-laki yang gagah atau wanita yang cantik. Semua itu kita bisa lakukan. Tapi kalau masalah urusan hati adalah urusan Tuhan. Kemarin saya diprotes dalam satu persekutuan. Katanya saya adalah mengajarkan tentang hyper grace. Bukan, mereka tidak seperti itu, tapi mereka katakan jangan sampai saya adalah hyper grace. Lalu berdebat di Japri-Japrian. Terus saya katakan kalau bicara tentang keselamatan, saya tetap pada firman Tuhan yang benar, pengertian yang benar. Bahwa keselamatan itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Kalau bicara tentang kasih karunia, itu bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Jadi kalau keselamatan, saya tetap tidak akan berubah. Karena apa saudara? Yang saya katakan bahwa untuk masalah keselamatan itu adalah urusan Tuhan. Urusan mengubah hati adalah urusan Tuhan. Hamba Tuhan, orang tua hanya bisa menyampaikan sesuatu kepada anaknya, kepada jemaatnya. A, B, C, D.
Tapi dia tidak bisa memaksakan orang itu atau jemaat untuk berubah sesuai dengan perkataannya. Hanya Tuhan dan Roh Kuduslah yang bisa mengubah kita. Ini firman Tuhan. Bukan karena kamu, kami katakan, tapi karena kamu menajiskan namaku. Sehingga aku memulihkan kamu. Jadi tidak ada sedikit pun andil kita di dalam mengubah hidup kita, saudara. Itu semua karena Tuhan. Ya. Next aja. Hati yang baru, Amsal 20 ayat 30. Saya senang dengan ayat ini. Ketika saya buka-buka, saya lihat. Ini luar biasa, saudara. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, ini saudara berbicara tentang karya salib. Saya begitu terperangah, saudara. Karena kalau bukan Kristus, oleh penderitaannya, oleh penanggungan akan semua hal yang dilakukan bangsa Israel atau orang-orang yang menyakitinya, tidak ada pemulihan di antara kita, saudara. Saya senang dengan kata-kata ini, kata Amsal ini, saudara. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi bicara soal hati adalah bicara soal karya Kristus. Bicara soal darah Yesus. Bicara soal luka-luka yang dialami oleh Yesus. Bicara soal semua yang dilakukan penghinaan-penghinaan yang dia terima itu untuk kita. Sehingga saudara, kalau kita percaya kepada salib Kristus, itu adalah jaminan suatu perubahan radikal dalam hidup kita. Ketika saya merenungkan ayat lain, saya lebih tertarik, tapi saya tertarik dengan ayat ini, saudara. Karena apa, saudara? Tidak mungkin ada satupun perubahan. Bahkan Rasul Paulus sudah menegaskan di dalam Roma pasal 3, kalau kita baca ayat 9 sampai seterusnya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang adil, semua telah menyeleweng, mulut mereka penuh dengan dusta dan macam-macam, saudara. Semua. Jadi kalau kita lihat diri kita sebelum kita mengenal Kristus, kita tidak sanggup melakukan satupun kebaikan, saudara. Kita tidak sanggup melakukan satupun hal baik, hal benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, mengimani karya salib Kristus, maka dikatakan bahwa karya salibnya itu, darahnya dan bilur-bilurnya itu, saudara, menyembuhkan kita. Maka kita yang kepahitan, yang sakit hati akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya orang yang mengenal Kristus, pasti dia akan sembuh dari sakit hati, saudara. Dari kepahitan, dari akar pahit yang mengikat dia selama ini, saudara. Karena ketika kita belum mengenal Kristus, percaya kepada karya salib, sulit sekali, saudara, untuk melepaskan sakit hati, luka hati. Mungkin kita luka dengan orang tua kita. Saya punya mentor, seorang hamba Tuhan. Dari kecil, saudara, dia ingin membunuh ayah dan ibunya. Karena dia mendapat penyiksaan demi penyiksaan di dalam hidupnya ketika dia masih kecil sampai dia remaja. Sehingga umur 12 tahun dia harus keluar dari rumah dan lari tinggal di pasar dan sebagainya. Sehingga hanya ada satu di dalam pikirannya ketika dia besar nanti, satu tujuan hidupnya, dia akan membunuh bapaknya yang menyiksa dia dari dia kecil. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengamini karya salib Kristus, maka dia bisa sembuh dari luka hatinya. Dia bisa menyembuhkan orang tuanya. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang menyakitinya. Dan hari ini, saudara, anak-anaknya sangat bangga dengan orang tua ini. Sangat bangga dengan hamba Tuhan ini. Dan saya itu saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bahwa memang kalau karya salib itu, darah dan bilur-bilur Yesus itu sanggup memulihkan setiap orang. Sehingga saudara, kita bisa hidup. Kita bisa menerima firman Tuhan. Kita menerima hati yang mau menerima teguran dan nasihat. Kalau kita di luar Yesus, saudara, kita sulit sekali untuk menerima teguran. Kemarin, saudara, saya ada dalam kedukaan, saya punya sepupu meninggal di daerah Bekasi.
Lalu saya datang ke sana, saudara. Saya melihat bahwa ada pribadi-pribadi yang sulit sekali menerima orang lain, saudara. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah benar. Dan mereka pantas menegur orang itu dengan, menurut saya, mempermalukan orang itu di depan orang. Dan saya melihat hal ini tidak, saya melihat ini enggak, ini bukan anak Tuhan, ini bukan hamba Tuhan. Karena saudara, ketika kita memiliki hati yang baru, kita tahu bagaimana orang itu. Jangan kita permalukan, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang itu. Walaupun orang itu kita tahu salah. Kita tahu dia tidak benar. Tapi ketika kita memiliki hati yang baru, sampai hal-hal yang kecil pun Roh Kudus akan ungkapkan itu bagi kita, saudara. Dan saya merasa bahwa luar biasa Tuhan Yesus buat kita ya, saudara. Bahwa dia sanggup mengubah kita seperti apapun kita disanggup mengubah kita. Oleh karena itu saya sangat menentang. Kalau orang katakan bahwa orang Kristen susah berubah. Enggak, saudara. Pasti berubah. Pasti jadi baik. Pasti bisa memuliakan Tuhan. Pasti bisa menjadi saksi. Karena dalam perjalanan iman saya melihat semua hal, saudara. Bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada karya salib. Mereka benar-benar disembuhkan. Dan hati yang baru, saudara, adalah hati yang subur. Tempat tumbuhnya benih firman Tuhan. Kalau kita katakan benih firman Tuhan, berarti kalau benih itu tumbuh, berarti benih itu atau firman Tuhan itu kita bisa lakukan. Kalau benih firman Tuhan kita dapat, gambaran hati, ada beberapa hati. Hati yang penuh dengan semak duri, hati yang berbatu-batu dan sebagainya. Itu sulit sekali untuk firman Tuhan itu tumbuh. Tetapi kalau hati sebagai tanah yang subur itu, berarti saudara, benih itu akan tumbuh. Sehingga Rasul Paulus katakan, walaupun aku hidup, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saya terlalu percaya, saudara, ketika kita menerima karya salib Tuhan, kita diberikan hati yang baru, kita diberikan roh yang baru, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dikatakan adalah roh kebenaran. Maka kebenaran yang ada di dalam kita, sekali lagi saya mau tekankan, kebenaran yang ada di dalam kita itu sanggup untuk menjadikan kita bertindak benar di hadapan Tuhan. Di berbagai kesempatan, kalau saya bilang, kalau saya tidak bisa hidup benar, saya tidak perlu percaya Yesus. Dan saya percaya walaupun terbata-bata perjalanan kita, tetapi Alkitab katakan bahwa kita hari demi hari kita akan dibaharui oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, hati yang subur, hati yang baru itu adalah hati yang subur, tempat tumbuhnya benih Tuhan di dalam hidup kita, firman Tuhan hidup kita. Sehingga setiap firman yang kita baca itu memberikan kita iman, memberikan kita tindakan, memberikan kita perbuatan-perbuatan yang baru. Alkitab katakan ketika kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, Roma pasal 6 ayat 4 dan sampai 13, kita akan bangkit dalam hidup yang baru. Makanya kita gambarkan itu dalam kolam baptisan. Bahwa kita mengamani kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Lalu kita mau hidup, bangkit dan hidup baru bersama-sama dengan Kristus. Hidup baru di sini, saudara, bukan hanya beriman omong kosong. Tapi hidup di baru ini adalah hidup dalam tindakan-tindakan yang baru. Tindakan-tindakan yang membuat orang terheran-heran dengan hidup kita. Karena hidup kita bukan lagi seperti orang yang hidup dalam hati yang lama, tapi orang yang hidup dalam hati yang baru. Dan yang berikutnya adalah, saudara, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi orang yang memiliki hati yang baru itu, orang yang selalu mengucap syukur. Saudara, kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, kadang-kadang saya merasa sukacita yang luar biasa. Saya juga bingung ya, kadang-kadang kenapa saya sukacita ya. Tapi itulah hati yang baru penuh dengan ucapan syukur. Walaupun ada masalah, ada berbagai persoalan dalam hidup kita, tetapi roh yang ada di dalam kita itu, saudara, akan memberikan kita penghiburan, akan memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita hidup, kita tidak perlu takut dan gentar kepada apapun, saudara. Kita tidak perlu ragu akan hidup kita. Mungkin hidup kita, ekonomi kita pas-pasan, ya kan. Kita tidak seperti orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Tetapi ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, hati kita yang baru ini, saudara, akan selalu memberikan penghiburan. Dan penghiburan itulah timbullah ucapan syukur
yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Karena hati kita bukan lagi hati yang lama, saudara. Dan hal inilah saya mau sampaikan kepada kita semua. Bahwa Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang sama 2000 tahun lalu. Dia menjanjikan hal yang sama dan sampai hari ini tidak pernah berubah. Bahkan dia katakan, asalkan kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Ini bukan bicara tentang kita membuat hal-hal yang ajaib, bukan, saudara. Ini bukan bicara tentang hal-hal kita membuat hal-hal yang spektakuler, bukan, saudara. Tapi bagaimana sikap dan karakter hidup kita ini jauh lebih baik daripada murid-murid mungkin yang sebelumnya. Jauh mungkin lebih baik daripada orang-orang Farisi sebelumnya, saudara. Yang mereka kelihatan taat dan beribadah, setia dalam tata dan aturan Taurat mereka. Tapi Tuhan Yesus pernah menegur mereka bahwa apabila imanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan sampai kepada kerajaan sorga. Dalam pengertian ini bukan hal yang sumbang, saudara. Tapi ini pengertian bahwa itu jaminan. Karena kita hidup sebagai iman percaya kita diberikan jaminan. Satu jaminan oleh Allah, yaitu Roh Kudus itu. Ya, jadi kita tidak hanya diberikan hati yang baru, roh yang baru, tapi kita diberikan Roh Kudus kepada kita. Itu adalah jaminan kita, jaminan perjalanan iman kita, saudara. Kalau bicara selamat, kita semua kita percaya bahwa kita percaya sudah selamat. Tapi ada proses sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, ada proses yang Tuhan Yesus tahu kita akan jatuh bangun, kita akan lemah, kita akan khawatir. Tapi maka itu Yesus menjanjikan seorang penghibur kepada kita. Dia menjanjikan Roh Kudus pribadi ketiga Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, saudara, terkadang kalau ada masalah, jujur kita semua pasti sama. Mau berdoa pun sulit. Apalagi baca firman. Jangankan mau baca firman, berdoa aja udah gak bisa. Tapi dalam satu titik yang begitu rendah, tiba-tiba kita bisa mendapat dorongan, kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita bisa bangkit, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah tidak bisa lagi, saudara, untuk bernyanyi memuji Tuhan. Tapi dalam satu titik saya datang ke gereja, lalu saya katakan begini, hai jiwaku, bersukacitalah, karena aku mau bersukacita. Sesimpel itu, saudara. Sudah hampir 1 tahun, saya sulit sekali untuk memuji Tuhan secara full heart. Tapi ketika saat itu, saya katakan kepada jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, karena aku mau memuji Tuhan. Dari saat itu, saya bisa mengangkat tangan dan menikmati Tuhan dalam pujian. Saudara, ini bukan sesuatu yang hanya mengimani, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kekuatan kasih karunia Tuhan lewat karya salib itu secara luar biasa. Dengan hati yang baru itu, saudara. Dan saya percaya kita semua di tempat ini memiliki hati yang baru. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, dalam satu titik yang paling rendah, Tuhan akan bawa kita naik lagi. Kalau hari ini saudara merasa saudara ada yang di paling rendah, titik yang paling rendah, gambarannya mungkin saudara di basement, tapi saya mau katakan, saudara tidak akan lagi turun karena saudara ada di basement. Saudara mungkin saatnya Tuhan akan membawa saudara naik di gunung Tuhan untuk memuliakan Tuhan kembali. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, saya mau berdoa buat kita dulu sebelum kita serahkan yang lainnya. Bapak terima kasih buat hari ini. Secara singkat hamba menyampaikan kebenaran firman ini. Tetapi biarlah Tuhan, firman ini menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Jauh sebelum Yesus ada, Salomo sudah melihat itu, bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan kami. Dan pukulan-pukulan yang kau terima membersihkan lubuk hati kami. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sudah ditunjukkan Tuhan sebelum engkau hadir ke dalam dunia ini, Tuhan. Menyembuhkan hati kami. Sehingga tidak ada lagi kami di tempat ini yang terluka. Kami di tempat ini sudah disembuhkan Tuhan. Sudah dipulihkan Tuhan.
Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Pakai hidup kami, supaya kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Datang dan berkumpul dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.